Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube C4 Ilmogen dengan saya Nur Hidayati, mahasiswa Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang isi buku Transport Process and Separation Process Principle yang dikarang oleh Jim Topis. Buku ini digunakan untuk operasi teknik kimia 1 yang dengan dosen pengampu Ibu Oki Putri Prastwi STMT. Kita langsung saja ke PPT. Materi yang saya akan jelaskan adalah tentang separation of liquid in a centrifuge, yaitu pemisahan cairan dengan centrifuge. Nah, di sini pemisahan cairan dengan cairan, di mana cairan tidak dapat larut melainkan terdispersi dengan halus seperti dalam emulsi. Nah, emulsi sendiri itu apa sih? Emulsi adalah campuran dua cairan yang biasanya tidak bisa bergabung seperti air dan minyak. Nah, emulsi sendiri ini butuh zat tertentu yang bertindak sebagai pengemulsi yang dapat membantu dua cairan bercampur secara homogen dan stabil. Zat penambahannya disebut dengan emukator. Selanjutnya, pemisahan cairan dengan cairan ini membutuhkan alat, yaitu centrifuge. Nah, centrifuge ini adalah alat yang digunakan untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenisnya melalui proses pengendapan. Nah, nanti apabila massa jenisnya lebih berat, maka akan terjadi pengendapan di sini. Nah, dalam prosesnya sentrifuge menggunakan prinsip rotasi atau perputaran tabung yang berisi larutan agar dapat dipisahkan berdasarkan massa jenisnya. Nah, perputaran ini sendiri nanti menggunakan gaya sentrifugal, yaitu gaya yang mengarah keluar pusat gerak melingkar yang akan dijelaskan di next slide. Nah, untuk contoh pengaplikasian dalam industri sendiri ada dua, yaitu industri susu dan industri minyak. Pada industri susu, di mana emulsi susu dipisahkan menjadi susu skim dan krim, dan pada industri minyak itu pemisahannya pada saat santan kelapa sudah diperas. Setelah itu nanti dipisahkan antara minyak dan santannya. Selanjutnya, mari kita lihat gambar 14.4 strip 3, di mana nantinya di sini ada dua cairan dengan fase berat dan fase ringan. Nah, fase berat dan fase ringan disebut adalah densitasnya. Densitas sendiri memiliki satuan kilogram per meter kubik. Untuk jari-jari R1 ini adalah jari-jari permukaan lapisan ringan. Untuk R2 adalah jari-jari antar muka dari cairan yang berat dan cairan yang ringan. Kemudian R3 adalah jari-jari pada cairan berat, dan R4 adalah jari-jari ke permukaan hilir cairan berat. Selanjutnya, di mana untuk menemukan antar muka ini keseimbangan harus dibuat dari tekanan di dua lapisan. Gaya pada fluida dengan jarak R adalah gaya sentrifugal sama dengan massa dikali dengan jari-jari dikali dengan omega kuadrat, di mana persamaan ini sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Nah, di mana gaya sentrifugal sendiri memiliki satuan kilogram kali meter per sekon kuadrat atau newton, dan massa sendiri memiliki satuan kilogram, dan jari-jari memiliki satuan meter. Kemudian omega dapat diganti dengan V per R atau kecepatan per jari-jari. Kecepatan sendiri memiliki satuan meter per sekon. Kemudian gaya diferensial melintasi ketebalan dr adalah perubahan gaya sentrifugal sama dengan dm kali r kali omega kuadrat. Nah, dm sendiri dapat diganti dengan 2 pi rb dr dikali dengan densitas, di mana B adalah ketinggian mangkuk dengan satuan meter dan 2 pi rb adalah volume fluida. Selanjutnya,
dilakukan substitusi pada equation 14.4/23 ke dalam 14.4/22, di mana perubahan tekanan sama dengan perubahan gaya sentrifugal dibagi dengan luas menampang. Gaya sentrifugal tadi yang sudah dijelaskan pada equation 14.4/22 bisa diganti dengan dm kali r kali omega kuadrat, dan A bisa diganti dengan 2pi rb. Nah, pada penjelasan equation 14.4/23, dm sendiri bisa diganti menjadi 2pi rb dr dikalikan dengan densitas, kemudian rw r omega kuadrat dibagi dengan 2pi rb. Lah, rb di sini bisa dicoret. Lah, menyisakan omega kuadrat densitas dikali r dengan perubahan jari-jari. Kemudian ini dinamai dengan equation 14.4/24. Selanjutnya, P adalah tekanan yang dengan satuan Newton per meter persegi. Dilakukan integral pada equation 14.4/24 dengan batas R1 dan R2. P2 min P1 sama dengan densitas dikalikan omega kuadrat dibagi integral R dr. P2 min P1 sama dengan densitas dikali omega kuadrat setengah R kuadrat. Nah, R kuadrat sendiri ini diganti dengan R1 dan R2, dimana mencari batasnya itu tadi. Kemudian dikuadratkan dan didapatkan equation 14.4/25. Selanjutnya, menerapkan equation 14.425 pada gambar 14.4/3. Menyamakan tekanan yang diberikan oleh fase ringan pada ketebalan R2 dan R1 dengan tekanan yang diberikan oleh fase berat dengan ketebalan R2 dan R4 pada antarmuka cairan dengan cairan, yaitu densitas cairan berat dikalikan dengan omega kuadrat dibagi dengan 2 dikali dengan R2 min R4 dikuadratkan sama dengan densitas cairan ringan dikali dengan omega kuadrat dibagi dengan 2 dikali R2 min R1 kuadrat. Selanjutnya, untuk memecah R2 pada posisi antarmuka, yaitu densitas cairan berat dikali dengan R4 dikuadratkan dikurangi dengan densitas cairan ringan dikali dengan R1 dikuadratkan dibagi dengan densitas cairan berat dikurangi cairan ringan. Selanjutnya, example 14.4/3 location of interface centrifuge, di mana proses pemurnian minyak nabati fase air dipisahkan dari fase minyak dalam sentrifuge dan diketahui densitas 919,5 kg per meter kubik dan densitas cairan berat 980,3 kg per meter kubik dan jari-jari R1 yaitu 10,160 mm dan R4 10,414 mm. Ditanyakan R2 kuadrat atau calculate the location of the interface in centrifuge, yaitu R2. Selanjutnya, kita masukkan yang sudah diketahui pada persamaan 14.4/27, yaitu densitas cairan berat dikalikan dengan R4 dikuadratkan dikurangi densitas cairan ringan dikali R1 dikuadratkan dibagi dengan densitas cairan berat dikurangi densitas cairan ringan. Nah, tadi kan sudah diketahui, kita masukkan semua nilainya dan didapatkan jari-jari yaitu sebesar 13,75 mm. Terima kasih.